warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap teman-teman dalam keadaan yang sehat dan masih terus semangat dalam berkebun. Nah, episode kali ini masih dalam segmen urban gardening. Kali ini kita akan panen tomat. Nah, tepatnya kali ini tomat kita sudah berusia kurang lebih 3 bulanan gitu. Nah, jadi sudah saatnya, tadi saya ngintip buahnya sudah pada merah-merah gitu ya, dan sudah saatnya itu tandanya waktunya panen gitu. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk ikut bersama saya untuk ikut panen buah tomat, dan ya bagaimana caranya dan bagaimana dalam memanen buah tomat itu. Nanti mungkin ada beberapa kasus tomat yang berpenyakit, nanti kita akan lihat sama-sama di lapangan, dan kita akan lihat potensi lahan yang potensi tomat yang kita tanam dengan lahan yang ya terbatas gitu di dalam polybag. Kita lihat nanti hasilnya, kita timbang juga ya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap nonton video ini dari awal sampai akhir, dan jangan lupa tuh diklik dulu tombol subscribe-nya supaya makin semangat terus nih kita buat video-video tentang pertanian dan tentang urban gardening. Juga diberikan tombol like dan memberikan komentar-komentar yang membangun. Komentar apa saja saya terima nantinya sebagai informasi dan sebagai introspeksi diri saya gitu, dan untuk perkembangan channel ini ke depannya. Oke, langsung aja ya, kita lihat dulu ya bagaimana kondisi tomat kita. Oke, yuk mari. Benih tomat yang kita gunakan yaitu jenisnya Biromaru F1, dan di sini merek dagangnya Bintang Asia ya. Ini termasuk benih unggul dan benih hasil hasil penangkaran ya. Oke. Ini harganya kurang lebih sekitar 20 sampai dengan 25.000 gitu. Oke, di belakang ini ada panduan cara menanamnya, kemudian ada standar mutunya tuh. Bisa dilihat ya. Benih ini dapat dicari dan dapat dibeli di toko-toko pertanian terdekat gitu. Oke ya, ini sebagai referensi aja, itu yang benih yang kita gunakan. Oke, nah di sini kita punya 3 batang tomat gitu ya, 3 batang tanaman tomat. Yang ini yang saya tanam langsung pada lahan gitu, nih pada lahan, pada bedengan kita ya tuh, dan sudah mulai berbuah juga. Oke, bisa dilihat ya, buahnya masih hijau ya. Tuh, masih ada sisa putiknya tuh. Oke, buahnya masih hijau, masih kecil-kecil. Nah, ini perlakuan pada bedengan ini itu kan organik ya. Pada bedengan ini saya lakukan perlakuan secara organik, tidak menggunakan pupuk kimia ataupun pestisida kimia. Murni bedengan ini saya gunakan hanya perlakuan secara organik. Nanti bisa dibandingkan ya bagaimana hasilnya ya. Nah, ini saya tanam sekitar 3 pokok tanaman tomat. Kemudian ada pula yang di bedengan sampingnya di polybag ya. Nah, ini yang saya tanam melalui cara perbanyakan. Nah, perbanyakan melalui cabang yang tumbuh gitu ya, cabang apikal yang tumbuh di bagian tomat. Nah, ini perbanyakannya. Ini tidak melalui dari benih. Kalau yang satu tadi, yang 3 tadi melalui benih, namun ini enggak. Ini yang saya gunakan adalah cabang yang tumbuh dari ketiak batangnya ya. Namun pada step kali ini kita akan membahas ini, kita akan langsung aja panen ya, karena kita kali ini akan memanen buah tomat tuh. Oke, pokok tanaman tomat yang sudah siap panen ya, tuh bisa dilihat warnanya sudah berubah menjadi kekuningan tuh, bahkan ada yang merah tuh di sana. Oke ya. Nah, ini kita lihat nih potensinya bagaimana. Ini yang 2 ini yang polybag yang tanaman yang cukup sehat ya, tanaman cukup sehat walaupun daunnya ada yang luka-luka di sini, tapi ini yang langsung yang kita jaga ya, karena posisinya langsung dekat sama bedengan. Dan ini kita lihat, jadi untuk memanen tomat ini cukup sederhana, kita hanya butuh keranjang aja gitu, nggak butuh
gunting atau segala macam, karena prinsipnya tanaman tomat ini bisa dipetik. Nah, ini jenis tanaman tomat yang tadi, tanaman tomat hibrida tadi gitu ya. Dan ini jenis determinate. Maksudnya itu determinate itu tangkai buahnya berjejer seperti ini dan tanamannya tergolong pendek. Panjangnya tingginya paling 60 sampai dengan 80 cm. Oke. Kemudian ya bisa dilihat kalau kriteria buah sudah masak itu, sudah bisa dipanen itu, yaitu sudah berubah warna gitu. Nah, kalau tadi buah-buah yang muda ini seperti ini, warnanya masih hijau. Nah, kemudian menguning. Nah, kalau memang sudah menguning seperti ini, nah ini sudah mulai masak ini ya, sudah mulai masak, ini sudah bisa dipanen sih. Nantinya dia kita biarkan tuh menjadi seperti ini. Inilah seperti ini sudah bisa dipanen. Nanti kita biarkan dia juga, kita dalam penyimpanan dia akan masak sendiri gitu. Kenapa tidak terlalu merah? Kita menghindari kalau buahnya terlalu merah seperti ini, menghindari dari serangan hama gitu. Jadi buahnya ini rentan diserang hama gitu. Makanya panennya itu ya seperti ini sudah bisa panen. Umur panennya itu kurang lebih 60 sampai untuk determiner ini kurang lebih 70 sampai dengan 80 hari itu siap dipanen. Oke ya. Dan ya, tanaman tomat ini cukup memerlukan banyak penyiraman sebetulnya. Jadi harus rajin-rajin disiram dan dijaga kebersihan daripada lahannya. Untuk panen dalam satu pokok itu saya rasa nggak bisa panen semua ya. Jadi nanti kita panen aja yang sudah layak panen, kemudian kita tunggu 2 sampai dengan 3 hari lagi baru kita panen untuk tahap yang selanjutnya. Jadi tanaman tomat ini kalau dipanennya itu ya 90 hari gitu ya, 80 hari gitu ya tadi ya. Kira-kira kalau dalam 1 tahun itu bisa 3 sampai dengan 4 kali panen gitu, asal dijaga kondisi tanamannya dan kondisi tanahnya tetap optimal gitu. 9 pokok kita petik ya, diputar pada tangkai buahnya seperti ini. Nah, diputar saja tuh seperti ini. Nah, ini ya cukup segar ya tuh. Oke, saya taruh dulu di sini, kita putar lagi. Oke, kita taruh. Usahakan pada saat penyimpanan itu tomat jangan terbentur atau terbanting, karena nanti buahnya akan menjadi memar. Saran saya, kalau langsung mau digunakan itu bisa dipetik. Nah, seperti ini langsung diputar. Ini kalau memang langsung mau dikonsumsi gitu. Tapi kalau teman-teman butuh waktu lama dalam penyimpanan gitu, kira-kira untuk disimpan dalam seminggu, nah sisakan batangnya sedikit gitu, agar tomatnya tidak mudah menjadi layu ya. Kemudian kita lihat lagi nih, kira-kira kayaknya ini ya, ini kita potong aja tuh, kita petik aja seperti ini agar dia bertahan lebih lama gitu. Sama saja sih, nggak ada masalah tuh. Nah, kita petik lagi, nanti akan kita timbang ya berapa potensinya ya kira-kira ya. Saya rasa kalau dalam satu pokok ini optimalnya dapat menghasilkan 2 sampai dengan 3 kg buah tomat gitu dalam satu periode panen gitu. Namun ya begini, buahnya masaknya tidak merata ya. Jadi tuh kita lihat, saya hanya milih yang sudah mulai menguning saja. Oke ya. Nah, lanjut polybag kedua. Nah, ini buahnya sudah mulai agak merah. Nah, kita petik aja nih, kita bisa langsung konsumsi. Buahnya lumayan ya, seukuran tangan ya.
Nah ini kalau memang terlalu lama dipanen gitu, tomatnya terlalu tua gitu ya, sudah sangat merah. Nah ini rentan terjadi serangan hama gitu. Maka diusahakan buah panennya itu pada saat buahnya masih muning seperti ini gitu. Kalau ini ya rentan hama ya. Ini aja sudah terserang hama nih. Nggak tahu nih. Lama-lama kalau di sini kalau nggak cepat dimakan ini ya bisa berulat gitu. Jadi langsung kita panen dan kita cuci nanti buat kita konsumsi. Nah ini juga oke, nggak ada lagi ya, itu masih hijau ya. Oke, kayaknya oke ya, 1 sama 2. Kita lanjut yang tanaman ketiga, polybag yang ketiga. Nah di sini kita lihat buahnya cukup banyak ya, lumayan banyak yang merah-merah. Nah ini langsung kita petik saja. Oke, tuh simpel saja, langsung kita petik. Oke, tuh buahnya isinya. Nah ini cukup masak. Seksi, cantik banget. Tuh, cool. Lagi di sini ada yang kuning, ini juga ada yang kecil dan sudah merah juga ya. Ini kita ambil, kemudian kita cek lagi. Nah di sini kita bisa lihat nih, ini ada buah juga yang kuning namun terserang penyakit ya. Ini penyakit sejenis busuk buah, busuk pantat buah gitu ya. Nah, ini disebabkan oleh cendawan nih. Kita lihat di sini. Oh, ini juga hampir terserang. Sebaiknya kita pisahkan aja yang hampir terserang. Tuh, hampir terserang. Oke, kita pisahkan dulu. Ini juga nih. Tuh, benar. Hampir terserang penyakit busuk buah juga nih. Kondisinya kayaknya nih terserang penyakit busuk buah. Ada beberapa jenis terkena ya. Ini juga nih udah mulai menguning. Oke, masih ambil. Oke, kemudian kita lanjut tanaman ketiga, tanaman keempat sudah semua ya. Oke, lanjut tanaman kelima belum ada. Tanaman ke 6. Nah, ini bisa dilihat di sini kondisi tanamannya kurang sehat ya. Kayaknya ini juga terserang penyakit deh. Ini terserang penyakit, sepertinya ini terserang penyakit fusarium apa? Karena kondisinya menguning. Ya, karena kondisi tanamannya menguning. Nah, ini salah satu contoh tanaman yang terserang penyakit Fusarium oxysporum ya, bisa dilihat. Nah tanaman itu daunnya menguning ya, tuh juga. Ini salah satu penyakit yang cukup ganas juga, disebabkan oleh cendawan Fusarium, menyebabkan daun dari pucuknya itu menguning, kemudian diikutin batangnya yang layu hingga tanamannya tiba-tiba mati mendadak gitu ya. Ini perakarannya yang diserang itu, jadi penyakit Fusarium itu menular melalui tanah gitu. Sayang sekali, padahal ini buahnya, potensi buahnya cukup banyak ya, bisa dilihat itu, namun masih kecil-kecil. Ini saya biarkan dulu aja nih 2-3 hari, saya lihat dulu nih kondisi tanamannya gimana. Kalau ada yang merah nih saya ambil, karena kalau udah terserang penyakit Fusarium ini tanaman harus dibongkar gitu. Ini salah satu penyakit yang cukup berbahaya bagi
tanaman solanum ini. Oke, ini kita biarkan aja dulu 2-3 hari di sini karena mengingat ada potensi buah juga di sini. Saya biarkan dulu 2-3 hari. Tanaman ini kayaknya sudah mulai rusak nih batangnya, sudah mulai layu nih. Tuh kan. Sudah nggak sehat nih. Oke, biar dulu aja. Nah, 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 yang aktif tadi yang kita ambil, yang kita panen 5 polybag. Itu hasilnya seperti ini. Nah, oke, sekarang kita timbang 5 polybag tanaman kita timbang berapa beratnya. Oke, supaya teman-teman juga tahu berapa potensi hasilnya kira-kira. Baik, tanaman tomat tadi kita peroleh buah tomat seperti ini ya. Nah, kita timbang lah. Saya juga nggak tahu berapa potensi hasilnya. Tadi ada satu tanaman yang nggak sehat, malah yang terserang penyakit fusarium ya. Bisa teman-teman lihat tadi kan. Jadi efektifnya ini sekitar kurang lebih 4 tanaman lah yang kita panen gitu. Nah, kita timbang dulu sebelum kita cuci ya. Kurang lebih kalau kita lihat potensinya berapa nih. Tuh, ini kalau kurang lebih 4 polybag ya, tanaman sehat tadi ya. Kita lihat potensi hasilnya itu kurang lebih tuh hampir 700 gram ya. Tuh, 700 gram. Oke. Dan ini ya 4 polybag 700 gram. Nah, ini hasilnya cukup lumayan ya. Mengingat ya kondisi tanaman-tanaman kita juga tadi seperti itu, kondisinya kurang sehat ya. Tapi ini untuk konsumsi di rumah ya cukup lumayan gitu, cukup bisa untuk 2-3 hari gitu. Nah, selanjutnya kita lihat nanti dalam 2-3 hari ke depan mana lagi buah tomat yang menguning akan kita panen. Dan ini kita cuci bersih dan kemudian kita simpan dalam lemari pendingin atau di tempat yang sejuk juga boleh gitu, tergantung kebutuhan aja. Oke, nah tadi kita bisa lihat tanaman yang terserang fusarium tadi itu ya cukup berbahaya. Itu nantinya saya akan nunggu 2-3 hari lagi. Kalau tanamannya makin layu gitu, ya udah itu buahnya langsung saya ambil aja semuanya, dan tanamannya nanti itu harus dibuang dan tanahnya harus dibongkar ulang gitu, karena di situ ada bakteri, ada cendawan fusariumnya. Kemudian tadi yang terserang penyakit, nah ini busuk pantat buah ini juga termasuk oleh serangan cendawan. Namun ya ada indikasi juga kekurangan unsur haraka gitu ya. Nah nanti ini kita lihat juga nih gimana buahnya juga akan kita ambil dan tanahnya kita bersihkan juga. Oke, saya antisipasi ini buahnya langsung saya ambil agar tidak terserang kepada buah-buah yang lain gitu. Nah lumayan banyak ya panen tomat kita tadi. Kurang lebih dari 4 polybag yang efektif tadi yang kita panen, kita dapatkan sekitar 700 gram tomat segar. Nah ini konsep urban gardening, bertani di perkotaan, berkebun di lahan yang terbatas, dan semoga menginspirasi bagi teman-teman yang kiranya juga punya lahan yang terbatas di perkarangan, di halaman rumah ataupun di kantor juga. Jangan ragu untuk ya coba-coba tanam tomat juga nih. Pakai polybag aja gitu, atau pakai media-media bekas gitu, kaleng atau goni gitu juga bisa. Nah alhasil potensinya itu kurang lebih seperti ini gitu.
Kalau tadi 4 polybag kita dapatkan 700 gram. Nah, ya cukup lumayan untuk kebutuhan kita sehari-hari gitu. Oke, ini sebagai inspirasi aja kegiatan kita panen hari ini. Oke, semoga memberikan manfaat bagi teman-teman. Kalau ini kiranya memberikan informasi, tolong di-share kepada yang lain, dibagikan pengalaman panen kita kali ini, dan jangan lupa diberikan like dan komentar-komentar yang membangun, serta jangan lupa paling penting itu di subscribe agar kita makin semangat untuk berkebun kembali. Oke, sampai jumpa 2-3 hari lagi, kita lihat lagi bagaimana tanaman tomat kita, dan sampai jumpa di segmen-segmen berikutnya. Oke, see you next time.